Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita sungguh bersyukur bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan bisa beribadah kepada Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami supaya kami boleh mendapatkan berkat dari ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita masuk ke dalam gerbangnya, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur. Kita sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. He has made me glad, oh He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, oh He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. He has made me glad, oh He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, oh He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. I will rejoice for He has made me glad. Puji nama Tuhan. Dia girangkan kita, Dia girangkan kita. Biarlah kita sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian yang kita nyanyikan. Dan saat ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita kepada firman Khalik semesta. Kita mau katakan dari KPPK 144, firman hidup. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang
ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur lagi jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami memohon Tuhan memimpin kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berikanlah hikmat sehingga kami mampu mengerti, mampu memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Waktu pemberitaan ini ya Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Nah anak-anak, Lause bersyukur ya hari ini Lause masih bisa memberitakan apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Anak-anak coba perhatikan di belakangnya Lause atau di backgroundnya ini ya anak-anak. Ketika kalian melihat background ini, pasti kalian akan teringat dengan sesuatu. Kira-kira apa ya anak-anak? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, betul sekali. Ketika kalian melihat gambar di belakang anak-anak, video yang ada di belakang layarnya Lause ini, di belakang Lause, kalian bisa melihat bahwa ternyata itu adalah hari di mana turunnya Roh Kudus. Hari di mana murid-murid ketika itu menerima Roh Kudus dan mereka ketika itu bisa berbahasa yang berbeda. Sehingga pada waktu itu anak-anak mereka berbahasa dengan bahasa yang lain dan orang-orang saat itu melihat mereka itu seperti orang yang mabuk. Karena mereka berbahasa tidak seperti bahasa mereka sendiri. Dan anak-anak itu adalah satu peristiwa yang sangat besar. Dan kalian tahu bagian yang terpenting dari kisah itu anak-anak, Petrus mampu berkhotbah karena digerakkan oleh Roh Kudus untuk 3.000 jiwa anak-anak. Wow, sangat banyak sekali. Alkitab mengatakan itu diperkirakan 3.000 jiwa. Dan ternyata pekerjaan Roh Kudus ketika itu sungguh-sungguh banyak membuat orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak, pekerjaan Roh Kudus sungguh luar biasa. Dan hari ini Lause juga akan bercerita tentang murid Yesus yang lainnya, yaitu Bapak Filipus. Ya, ini juga murid Tuhan Yesus yang dia anak-anak dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa dan dia sangat digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, di mana dia bisa memberitakan Injil, bisa membawa orang untuk mengenal Yesus, bahkan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan beberapa orang. Nah anak-anak, waktu itu Bapak Filipus ini karena waktu zamannya penganiayaan anak-anak, jadi waktu itu murid-murid Tuhan dianiaya karena mereka percaya kepada Yesus dan Yesus naik ke surga anak-anak ya, dan mereka seperti sedang ditantang oleh sebuah penganiayaan waktu itu. Dan akhirnya mereka menyebar anak-anak. Lalu waktu itu Filipus pergi ke Samaria.
Dia melayani di Samaria, padahal kalau dipikir-pikir orang-orang Samaria itu bukan orang-orang yang bergaul akrab dengan orang Yahudi. Mereka bahkan saling bermusuhan anak-anak, ya. Dan apa yang terjadi? Walaupun orang Samaria sangat dibenci oleh orang Yahudi anak-anak, tetap anak-anak Roh Kudus menggerakkan Filipus untuk menceritakan Yesus kepada orang-orang di Samaria. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Samaria banyak mengenal tentang Yesus, banyak mengenal tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Banyak orang-orang Samaria ketika itu percaya kepada Yesus. Lalu anak-anak suatu hari, suatu ketika gitu ya, malaikat berkata kepada Filipus, "Filipus, sekarang engkau pergilah." Berarti bukan lagi di Samaria, tetapi pergilah ke satu tempat di mana engkau akan turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, itu nama daerahnya waktu itu anak-anak, dan itu adalah daerah yang sunyi. Dan Tuhan meminta Filipus untuk pergi melalui daerah itu. Lalu anak-anak, apa yang terjadi? Apakah Filipus menolaknya? Lalu mengabaikan suara dari malaikat itu? Tidak, anak-anak. Justru yang dia lakukan adalah dia ikut apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu. Dan ketika dia tiba di daerah yang Tuhan tunjukkan itu, apa yang dia lihat? Ternyata di situ ada sida-sida dari Ethiopia. Wah, ini orang baru lagi nih, dari Ethiopia, dan sangat berbeda dengan dia. Ya, bukan orang yang sama, yang sesuku dengan dia gitu ya. Tadi melayani orang Samaria, sekarang dia melayani orang Ethiopia. Sida-sida dari Ethiopia. Anak-anak, apa sih itu sida-sida? Nah, sida-sida ketika zaman dulu anak-anak itu adalah seseorang yang sangat dipercaya gitu ya. Kalau dalam sebuah istana, maka orang ini seperti kalau di film-film Korea tuh disebutnya Kasim gitu ya. Pak Kasim, orang yang sangat dipercaya oleh baginda raja. Jadi apapun yang disampaikan oleh Kasim ini, anak-anak, misalnya ada nasihat gitu ya, yang disampaikan oleh Kasim ini atau sida-sida ini, maka sangat didengarkan oleh baginda raja. Nah, waktu itu yang ditemui oleh Filipus adalah sida-sida yang dari Ethiopia. Lalu anak-anak, Filipus pun melihat ternyata sida-sida itu ada di dalam keretanya dan sedang membaca kitab Nabi Yesaya, anak-anak. Dan waktu itu ketika Filipus mendengar apa yang dibacanya, dibaca oleh sida-sida ini, dia cukup terkejut, anak-anak. Waktu itu sida-sida ini membaca bagian di kitab Nabi Yesaya seperti ini. Nas yang dibacanya itu berbunyi demikian ya. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Itu isi yang dibaca oleh sida-sida ini. Lalu Filipus mendengar hal ini dan dia menghampiri sida-sida itu dan berkata, "Apakah kamu mengerti apa yang kamu baca itu?" Lalu apa yang dilakukan oleh sida-sida ini? "Bagaimana saya bisa mengerti?" jawab sida-sida ini. "Kalau tidak ada yang membimbing saya, bagaimana saya bisa mengerti? Saya nggak akan tahu dan saya nggak akan paham." Lalu anak-anak, dia bertanya kepada Filipus, "Kira-kira cerita ini, dari kisah ini, sebenarnya Nabi ini sedang menceritakan dirinya atau dia sedang menceritakan orang lain?" Sida-sida ini bertanya kepada Bapak Filipus. Lalu anak-anak, Bapak Filipus sungguh melihat bahwa ini adalah suatu kesempatan bagi dia untuk bisa menceritakan siapa Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan anak-anak, melalui pertanyaan yang disampaikan oleh sida-sida ini, lalu akhirnya Filipus pun menjelaskan bahwa yang dimaksud dari cerita Nabi Yesaya di bagian itu adalah Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Wah, anak-anak, ketika sida-sida itu mendengar apa yang disampaikan oleh Filipus, dia sungguh takjub. Dia sungguh terheran-heran karena dia baru mengerti apa isi yang dari dia baca.
Lalu anak-anak perjalanan mereka pun terus berlanjut karena waktu itu Filipus diajak oleh sida-sida dari Etiopia ini di dalam keretanya. Dan ketika satu tempat mereka tuju anak-anak, di situ ada air anak-anak. Lalu ketika melihat hal itu sida-sida ini ngomong kepada Filipus, "Bagaimana kalau saya dibaptis saja? Kan saya sudah percaya kepada Yesus." Lalu apa yang dilakukan Filipus? "Jikalau engkau sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, percaya dengan segenap hatimu, maka engkau bisa dibaptis." Dan anak-anak ketika itu Filipus pun membaptis sida-sida dari Etiopia ini. Wah, hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan anak-anak dari kisah ini kita melihat bahwa ternyata apa yang Filipus lakukan itu bukan karena kehebatannya sendiri, tetapi sungguh-sungguh ada pekerjaan Roh Kudus di situ yang menggerakkan Filipus untuk bertemu dengan sida-sida ini. Bahkan Tuhan memberi kesempatan untuk bercerita Injil, bercerita siapa Yesus. Bahkan anak-anak sida-sida ini bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya sampai ia dibaptis. Anak-anak, kita melihat kisah Bapak Filipus. Dari orang Samaria dia layani, orang sida-sida dari Etiopia ini dia layani. Itu menunjukkan bahwa ternyata Filipus dimampukan Tuhan dengan Roh Kudusnya untuk bercerita Injil kepada siapapun. Bagaimana dengan kalian saat ini? Ketika kita mendengarkan bagian ini anak-anak, kita juga diingatkan. Kita juga mau dipakai Tuhan untuk apa? Bercerita Injil, bercerita kabar baik, keselamatan di dalam Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat anak-anak, Tuhan tidak memandang kita dari daerah mana. Tuhan tidak memandang kita kulitnya warna hitam atau putih. Tuhan tidak memandang kita ini orang pintar atau orang yang biasa-biasa saja. Tidak. Tetapi anak-anak, Tuhan mau pakai kalian juga untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda-beda di luar sana. Nah, anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kalian bahwa Tuhan bisa memakai kita. Bahkan melalui Roh Kudusnya kita dimampukan Tuhan untuk menyatakan dirinya, menyatakan karya yang sudah dilakukan Allah di dalam diri Yesus untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah anak-anak, ayat firman Tuhan hari ini bagi kita sebagai ayat hafalan, ini juga menjadi bagian yang sangat penting yang mengingatkan kita. Mari kita buka Alkitab kita di Markus pasal 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, mari kita baca bersama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi, Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Anak-anak, ketika kita mendengar bagian firman Tuhan ini, Tuhan mau berkata kepada kita, beritakanlah Injil Tuhan. Beritakanlah keselamatan di dalam Yesus kepada semua makhluk, kepada semua orang yang kita jumpai. Mungkin ada keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus. Mari anak-anak, kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk bercerita Yesus kepada mereka. Lalu bagaimana kalau saya nggak bisa, Lause? Anak-anak, jangan pernah khawatir. Jangan pernah kamu berpikir, saya nggak mampu, Lause. Ada Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Bahkan anak-anak, Roh Kudus pun akan menyediakan orang-orang yang kita layani agar kita bisa bercerita tentang Injil. Mari kita menjadi saksi Kristus, mari kita menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami diingatkan lagi Tuhan agar kami boleh memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Tuhan memberikan kami perintah agar kami pergi ke seluruh dunia untuk kami memberitakan Injil, memberitakan karya keselamatan dari Yesus Kristus itu bagi kami. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami tidak harus pergi ke dunia ini, ke seluruh dunia yang jauh di sana, tetapi kami boleh memulainya dari keluarga kami, Tuhan.
Kami boleh memulainya dari teman-teman yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong mampukan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kami yang akan menolong kami, memampukan kami agar kami juga bisa menyatakan Kristus kepada orang lain. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, bahkan pelayanan mungkin yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk membagikan link video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.